Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Senin 20 November, Pekan Biasa ke-33. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau senantiasa mengingatkan kami bila kami jatuh ke dalam dosa. Ampunilah kami dan perkenankanlah kami memandang Engkau kembali dalam diri Yesus Kristus, Putra Daud. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 18 ayat 35 sampai 43. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama, lalu merenungkannya. Ketika Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta duduk di pinggir jalan dan mengemis. Karena mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Ada apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret sedang lewat." Maka si buta itu berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Orang-orang yang berjalan di depan menyuruh dia diam. Tetapi semakin kuat ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus pun berhenti dan menyuruh orang mengantar dia kepadanya. Ketika si buta itu sudah dekat, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau inginkan ku berbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, semoga aku melihat." Maka Yesus berkata, "Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga ia melihat, lalu mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat menyaksikan peristiwa itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, ada dua hal menarik dari kisah penyembuhan orang buta dalam sabda Tuhan hari ini. Di tengah hiruk-pikuk dan banyaknya orang lalu lalang, orang buta itu mendengarkan hal yang berbeda. Begitu ia mengetahui bahwa Yesus lewat, ia lalu berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Kebutaan tidak membuat ia duduk diam, meratapi nasib, minta belas kasihan orang, tetapi mempunyai harapan yang tercermin dalam dialognya dengan Yesus. "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Ia tidak minta kekayaan, tapi kesembuhan, hal yang sangat dirindukannya sebagai orang buta. Saudari-saudaraku yang terkasih, demikian pula dengan kita. Situasi buta rohani, ketidakberdayaan atau sakit tidak boleh membuat kita hanya duduk diam dan meratapi, tetapi belajar untuk melakukan sesuatu dengan apa yang ada untuk menjumpai Tuhan. Caranya macam-macam. Bisa berdoa, membaca sabda Tuhan, berkomunikasi dengan pendamping rohani, dan lain sebagainya. Duduk diam bukanlah tanda iman, karena beriman artinya menyadari bahwa kebutaan itu tidak membuat kita kehilangan arah hidup. Iman membuat kita berani berjalan dalam harapan.
Sebagaimana Tuhan Yesus mengajak orang buta ini berdialog, Ia juga mengajak kita berdialog dan membangun keakraban. Pembicaraan dari hati ke hati dengan Tuhan dalam doa dan keheningan akan sangat membantu kita mengalami karya Allah yang menyembuhkan. Dalam situasi buta rohani, ketidakberdayaan dan sakit, penting untuk kita masuk dalam dialog dengan Allah. Supaya kita punya pengharapan, kita tidak putus asa, tapi mau terus berjuang. Dan Tuhan pasti akan berikan rahmat, anugerahnya untuk kita. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati. Dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami. Tuhan Yesus, tanpa Yesus kita orang miskin. Tanpa Yesus hati kita dingin. Dengan Yesus kita amat kaya. Hati kita akan bersukaria dengan Yesus. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati. Dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami. Tuhan Yesus, tanpa Yesus kita ketakutan. Tanpa Yesus kita tidak tahan. Dengan Yesus kita akan mampu mengalahkan kekuatan dosa. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati. Dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami. Tuhan Yesus, tanpa Yesus kita kesunyian. Tanpa Yesus kita akan hilang. Dengan Yesus kepala gerejanya, kita selamat sebagai anggota. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati. Dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami. Tuhan Yesus, tanpa Yesus kita bagai buta. Tanpa Yesus tersesatlah kita. Dengan Yesus cahaya dunia, jalan terang menuju bahagia. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati. Dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami. Tuhan Yesus. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita,
seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.